Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Galbi Abiyati, mahasiswi dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas C. Nah, pada video kali ini kita kembali akan membahas sebuah materi pada mata kuliah Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Dan untuk materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu mengenai pembelajaran menyimak bahasa Arab setiap level, yaitu ada level mubtadi, ada level mutawasid, dan juga ada level mutaqaddim. Nah, untuk apa saja yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada hakikat pembelajaran menyimak bahasa Arab, yang kedua ada tujuan pembelajaran menyimak bahasa Arab dari setiap level, yang ketiga ada materi atau bahan ajar pembelajaran menyimak dalam pembelajaran bahasa Arab, yang keempat ada media pembelajaran menyimak, yang kelima ada teknik pembelajaran menyimak, dan yang terakhir ada evaluasi pembelajaran. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hakikat pembelajaran menyimak dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, seperti apa hakikatnya? Yaitu hakikat pembelajaran istiqma atau menyimak adalah proses yang dilakukan secara sengaja dan terencana untuk melatih siswa agar dapat mengenal bunyi ujaran, memahami makna ujaran, memahami pesan, merespon, menginterpretasi, menyimpulkan, mengapresiasi, mengkritisi, dan menilai bahkan simakan yang disampaikan secara langsung oleh guru ataupun melalui rekaman. Nah, seperti itu teman-teman untuk hakikat pembelajaran menyimak dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu ada tujuan pembelajaran istiqma dari setiap level. Nah, untuk level yang pertama yaitu level atau tingkat pemula atau mubtadi. Nah, tujuannya itu diantaranya ada yang pertama, mengenal bunyi huruf Arab sesuai makhrajnya. Yang kedua, membedakan bunyi huruf Arab yang berdekatan makhrajnya. Yang ketiga, membedakan bunyi huruf Arab yang berharakat panjang dan pendek. Yang keempat, mengenal bunyi huruf bertasydid. Yang kelima, mengenal huruf berharokat tanwin. Yang keenam, mengenal hubungan antara bunyi ujaran dan simbol tulisan. Dan yang terakhir, membedakan al-syamsiyah dan al-qomariyah. Nah, itu dia teman-teman untuk tingkat pemula atau mubtadi. Nah, kita berlanjut ke tingkat selanjutnya yaitu tingkat menengah atau mutawasid. Nah, tujuannya apa saja? Yang pertama ada memahami makna kata sesuai konteks yang tersurat. Yang kedua, memahami kata dan kalimat-kalimat lisan bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga, memahami perubahan makna karena perubahan bentuk kata seperti muzakkar, muannas, bilangan, kata kerja dalam berbagai zamannya. Nah, yang selanjutnya ada memahami makna kalimat sesuai intonasinya. Dan yang terakhir ada memahami makna kata secara tepat tanpa terpengaruh oleh kedekatan makna pada bahasa siswa. Nah, itu dia teman-teman untuk tujuan pembelajaran istiqma tingkat menengah. Nah, untuk tujuan pembelajaran istiqma yang terakhir atau tingkat lanjut yaitu ada mutaqaddim. Nah, mutaqaddim ini yaitu tingkat lanjut dari si tingkat menengah tadi. Tujuannya itu yang pertama ada memahami makna ujaran sesuai dengan konteks budaya Arab. Yang kedua, memahami topik pembicaraan dengan cepat dan tepat sesuai alur pembicaraan. Yang ketiga, menangkap makna global dari tujuan ujaran bahasa Arab tanpa menemukan kesulitan. Yang keempat, membedakan antara gagasan utama dengan gagasan pendukung. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada menyimpulkan isi kandungan pembicaraan. Itu dia teman-teman untuk tujuan pembelajaran istiqma atau menyimak dalam pembelajaran bahasa Arab dari setiap levelnya. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai materi pembelajaran menyimak dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, materinya itu seperti apa atau pembahasannya seperti apa kita akan bahas. Oke. Mengacu pada tujuan pembelajaran istiqma untuk berbagai level atau berbagai tingkatan tadi, maka materi istiqma secara umum adalah
Yang pertama huruf hijaiyah, yaitu dengan berbagai bunyi dan karakter yang dimiliki masing-masing huruf. Dan yang kedua kata atau mufrodat, kalimat dan paragraf atau wacana bahasa Arab dalam berbagai konteksnya. Jadi ada huruf hijaiyah, ada kata atau mufrodat, ada kalimat, dan juga ada paragraf, dan juga ada wacana bahasa Arab dalam berbagai konteksnya. Seperti itu untuk materi pembelajaran menyimak dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada media pembelajaran menyimak dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, seperti apa medianya? Yaitu yang pertama, memanfaatkan benda konkret seperti buku, bacaan, atau surat kabar. Nah, yang kedua, untuk memvisualisasikan dapat menggunakan miniatur atau replika benda tersebut, yaitu benda yang sesuai dengan materi yang sedang diajarkan. Nah, yang selanjutnya untuk mempermudah siswa dalam memahami dapat dengan gambar yang berkaitan dengan tema. Dan yang selanjutnya dapat menggunakan audio visual seperti film atau video. Dan yang terakhir untuk menyimpulkan dapat dengan audio saja. Itu dia untuk media pembelajaran menyimak. Dan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teknik pembelajaran istiqma, yaitu tentu saja untuk berbagai levelnya. Untuk yang pertama ada teknik untuk tingkat pemula atau mubtadi. Yang pertama ada teknik istami summa rodid, yaitu guru atau rekaman memberikan contoh pengucapan huruf dengan benar untuk ditirukan oleh siswa. Dan yang kedua ada unzur wa istami summa rodid, yaitu teknik ini adalah teknik yang dikembangkan dari teknik istami summa rodid yang pertama tadi. Dan yang selanjutnya ada unzur wa istami summa rodid wa matsil, yaitu teknik ini bisa digunakan untuk memperdengarkan beberapa kata kerja disertai gerakan. Yang selanjutnya ada teknik istami summa matsil, yaitu guru mengucapkan kata kerja dalam bentuk kalimat perintah, siswa langsung melakukan gerakan atau perbuatan sesuai yang diperintahkan oleh guru tersebut. Dan yang selanjutnya ada teknik istami summa iqra, yaitu guru memperdengarkan materi bacaan yang sudah direkam atau disampaikan langsung oleh guru, kemudian siswa memperhatikan. Dan yang terakhir ada teknik istami summa uktub. Nah, itu dia untuk teknik pembelajaran istiqma tingkat pemula atau mubtadi. Dan yang selanjutnya ada teknik pembelajaran istiqma untuk tingkat menengah atau mutawasid. Yang pertama ada unzur wa istami summa aid, yaitu lihat, dengarkan, lalu tirukan. Kemudian yang kedua ada teknik unzur wa istami summa ajib, yaitu perhatikan gambar berikut, dengarkan paragraf, kemudian jawab pertanyaan. Dan yang terakhir ada teknik unzur wa istami summa ikhtiar ansaba jawabin, yaitu dengarkan paragraf berikut, kemudian pilih jawaban yang paling tepat. Itu dia untuk teknik pembelajaran istiqma untuk tingkat menengah. Dan untuk teknik pembelajaran istiqma yang terakhir ada tingkat lanjut atau mutaqaddim, yaitu ada satu teknik istami summa aid takbir al-qishah, yaitu dengarkan lalu ceritakan kembali. Kemudian yang terakhir ada teknik istami summa ajib, yaitu dengarkan kemudian jawablah. Itu dia teman-teman untuk teknik pembelajaran istiqma di setiap tingkatannya. Dan kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu mengenai evaluasi pembelajaran menyimak dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu seperti apa bentuk evaluasinya. Untuk evaluasi pembelajaran istiqma di setiap tingkatan merupakan sebuah tes yang dimana pada tingkat pemula fokus tes dapat diarahkan pada kemampuan mengidentifikasi bunyi huruf Arab. Yang selanjutnya pada tingkat menengah diarahkan pada tes pemahaman butir-butir yang jawabannya konkret dan tersurat dalam wacana lisan. Dan sedangkan jenis pertanyaan yang tersirat atau termasuk kaitan antara bagian wacana, menarik kesimpulan, sampai dengan menentukan sikap terhadap isi wacana itu diperuntukkan untuk tingkat mutaqaddim. Nah, itu dia teman-teman untuk evaluasi pembelajaran menyimak dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, alhamdulillah beralamin kita sudah sampai pada
akhir materi. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.